Kita akan bacakan kisah tersebut sebagaimana diceritakan langsung oleh Salman Al-Farisi dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Yaqulu Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi berkata, "Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan." Aku adalah seorang Persia tinggal di Asbahan. Asbahan salah satu kota yang sekarang berada di Iran. Min ahli qaryatin minha yuqalu lahu Jayyun, yaitu saya tinggal di suatu kampung yang namanya Kampung Jay. Wa kana abi dihqana qaryatihi. Adapun ayahku adalah ketua di kampungnya. Boleh kita katakan bapakku adalah lurah kampung tersebut. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih. Dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasu al-jariyah. Begitu cintanya ayahku kepadaku, begitu sayangnya ayahku kepadaku, sampai aku ditahan, dipingit di rumah sebagaimana dipingitnya seorang gadis. Wajtahattu fil majusiyah, dan aku bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah Majusi. Ini menunjukkan Salman Al-Farisi sebelum Islam, waktu dia berada dalam agama Majusi, dia benar-benar beristihad dalam beribadah. Ketika dia berpindah ke agama Nasrani, dia juga benar-benar beristihad dalam agama Nasrani. Sampai akhirnya Allah beri hidayah, dia memeluk agama Islam dan dia benar-benar beristihad dalam Islam. Dia mengatakan, wajtahattu fil majusiyah, dan aku benar-benar bersungguh-sungguh beribadah dalam Majusiyah. Hatta kuntu qatinan nar, sampai aku dipercayakan sebagai penjaga api. Karena orang Majusi menyembah api. Ya, Tuhan yang disembah itu harus dijaga ya. Jangan sampai mati Tuhannya. Oleh karenanya Salman Al-Farisi tugasnya menjaga api, dan ini pekerjaan yang sangat-sangat kritis, sangat genting karena berkaitan dengan Tuhannya, jangan sampai apa? Jangan sampai mati. Maka harus dijaga. Alladzi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan. Yang tugasnya adalah terus menyalakan api dan tidak boleh apinya surut sedikit pun. Sekejap pun tidak boleh. Wa kanat li abi dhai'atun 'azimah, dan ayahku memiliki harta yang besar atau pekerjaan yang besar. Qala ya, fashughila fi bunyanin lahu yawman. Suatu hari ayahku sibuk sedang mengurus suatu bangunan. Faqala li, dia berkata, ya bunayya, inni qad shughiltu fi bunyani hadzal yawm an dhai'ati fadhhab fattali'ha. Wahai putraku Salman, aku hari ini sedang sibuk ngurus bangunan ini sehingga aku tidak sempat ngurusin pekerjaanku, entah kebunku, entah perdaganganku. Intinya ada suatu usaha ayahnya. Maka dia mengatakan, pergilah engkau putraku, coba cek itu usahaku atau kebunku. Dan biasanya Salman tidak boleh keluar rumah. Biasanya Salman dipingit di rumah. Seperti tadi dia mengatakan, kama tuhbasul jariyah, aku dipingit oleh ayahku sebagaimana dipingit seorang gadis. Ya. Kemudian aku pun diperintahkan oleh ayahku untuk nengok, memperhatikan kebun ayahku atau usaha ayahku. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Kemudian ada perintah, sebagian perintah yang lain. Fa kharajtu uridu dhai'atahu, maka aku pun keluar dari rumah, aku pergi menuju ke usaha ayahku atau kebun ayahku. Tidak disebutkan apa itu, apakah usahanya, apakah kebunnya atau perdagangannya. Fa marartu bi kanisatin min kana isin nasara, maka aku melewati sebuah gereja milik gerejanya orang-orang Nasara. Fa sami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku mendengar suara mereka dari luar, mereka sedang salat di dalam gereja. Wa kuntu la adri ma amrun nasi li habsi abi iyaya fi baitihi. Aku tidak tahu ya, aku tidak tahu kondisi masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat. Karena ayahku selalu memingitku di rumah. Falamma marartu bihim, makanya Salman kaget, lihat ada gereja, kok ada agama lain. Yang tahu dia cuma seluruh dunia hanya Majusi, ternyata ada agama lain, ada agama Nasara, ada tempat ibadahnya, ada gerejanya, orang-orang beribadah di situ. Tatkala aku melewati gereja tersebut dan aku mendengar suara mereka, dakhaltu alaihim anzur ma yasnaun. Aku pun masuk dalam gereja, aku ingin lihat apa yang mereka kerjakan. Falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum. Tatkala aku lihat mereka, maka perbuatan mereka, kegiatan mereka menakjubkan aku. Wa ragibtu fi amrihim. Aku pun tertarik dengan mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun minad din alladhi nahnu alaihi. Maka aku berkata, demi Allah, ini agama lebih baik daripada agama yang sedang aku anut, itu agama Majusi.
Wallahi ma taraktuhum hatta gharabati syamsu. Aku terus di situ di gereja sampai terbenam matahari. Wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha. Akhirnya aku tidak menjalankan perintah ayahku, aku tidak pergi ke kebun ayahku, ya, sampai aku terlambat pulang. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang Nasara, "Aina aslu hadzal din?" Dari mana asalnya agama ini? Qalu bisyam. Kata mereka asal agama ini adalah di negeri Syam. Karena banyak nabi-nabi Bani Israel diturunkan di negeri Syam. Tsumma raja'tu ila abi, kemudian aku pulang menemui ayahku. Dan waqad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an amalihi kullihi. Ayahku bingung waktu aku enggak pulang-pulang. Sampai dia sibuk mencariku, sampai pekerjaan yang dia kerjakan tidak dia selesaikan karena sibuk mencari aku. Falamma ji'tuhu, tatkala aku tiba bertemu dengan ayahku, maka dia berkata, "Ya bunayya, aina kunta?" Engkau tadi di mana wahai putraku? Alam akun ahitu ilaika ma ahitu, bukankah aku telah wasiatkan tugas yang aku berikan kepadamu? Qala qultu ya abi, maka Salman bercerita, wahai ayahanda, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum. Aku melewati suatu gereja, kelompok orang yang mereka punya gereja dan mereka salat di atau ibadah di gereja tersebut. Dan menakjubkanku apa yang aku lihat dari kegiatan mereka. Demi Allah aku senantiasa berada di sisi mereka sampai terbenam matahari. Maka ayahnya pun marah. Ayahnya berkata, "Ya bunayya, laisa fi dzalika dini khairun." Wahai putraku, tidak ada kebaikan sama sekali pada agama tersebut. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama tersebut. Qultu kalla wallahi innahu la khairun min dinina. Salman bantah. Kata Salman, demi Allah, agama itu lebih baik daripada agama kita. Qala fa khafani faja'ala fi rijli qaidan thumma habasani fi baitihi. Ayahku khawatir tatkala melihat aku membantah perkataannya, maka dia pun membelengguku, maka dia letakkan belenggu besi di kakiku agar aku tidak bisa keluar rumah. Qala Salman, tapi Salman tidak putus asa. Fa ba'athtu ila an-nasara, maka aku tulis surat atau mengirim utusan kepada orang-orang Nasara. Maka aku berkata kepada mereka, "Idza qadima alaikum raqbun minasyam tujar minan nasara fa akhbiruni bihim." Kalau datang para pedagang dari negeri Syam yang merupakan asalnya tempat asal agama Nasara. Kalau datang para pedagang dari negeri Syam, kabarkanlah kepadaku. Maka datanglah sekelompok pedagang dari negeri Syam, dari Nasara, datang ke Persia di Asbahan tempat kotanya Salman, maka akhirnya orang-orang Nasara mengabarkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian aku menyurati mereka lagi atau aku kirim utusan menyampaikan kepada mereka. Idza qadaw hawaijahum wa aradu raja'ah ila biladihim fa'adhinuni bihim. Kalau mereka sudah selesai dari perdagangan mereka dan mereka ingin balik ke negeri Syam, kabarkanlah kepadaku. Tatkala para pedagang tersebut ingin balik ke negeri mereka, ke negeri Syam, maka orang-orang Nasara mengabarkan kepadaku. Maka Salman pun berusaha, fa alqaitul hadida min rijli, maka aku pun melepaskan belenggu besi dari kedua kakiku. Tsumma kharajtu ma'ahum, lalu aku berangkat bersama mereka, bersama para pedagang Nasara tersebut, hatta qadimtu Syam, akhirnya aku sampai ke negeri Syam. Ya jauh lah, perjalanan jauh, ribuan kilo dari Persia menuju apa? Negeri Syam. Perjalanan mencari hidayah. Maka dia pun tinggalkan, Salman Al-Farisi meninggalkan kemewahan hidupnya. Ya, dia seorang tokoh, penjaga Tuhan, bayangkan. Ya, dia harus tinggalkan bapaknya lurah. Semua dia tinggalkan, menempuh jalan ribuan kilo untuk mencari hidayah sampailah di negeri Syam. Tatkala saya tiba di negeri Syam, kata Salman, maka aku bertanya, man afdalu ahli hadzal din? Siapakah orang yang paling alim, yang paling terbaik dalam agama ini? Qalu al-uskuf fil kanisa. Ada seorang uskuf, pendeta di gereja. Faji'tuhu, kata Salman, aku pun mendatangi gereja tersebut. Kemudian aku berkata kepada sang pendeta, sungguhnya aku tertarik dengan agama ini. Dan aku ingin hidup bersamamu. Aku melayanimu, akhdimuka fi kanisatika. Aku melayanimu dalam kegiatanmu di gerejamu. Wa ata'allamu minka wa usalli ma'aka. Aku ingin belajar darimu dan aku ingin salat beribadah bersamamu. Qala fadkhul. Sang pendeta terima. Ayo masuk. Fadkhaltu ma'ahu, aku pun masuk bersamanya. Kemudian Salman menyimpulkan. Dia berkata, fakana rajula su'in. Ini pendeta ternyata orang buruk. Ini pendeta ternyata orang buruk. Salman cerita, ya'muruhum bisadaqah wa yuraggibuhum fiha.
Ini pendeta selalu mengajak orang untuk bersedekah, memotivasi masyarakat untuk bersedekah, ya. Fa idza jama'u ilaihi minha asya'a iktanazahu li nafsihi. Kalau orang sudah kumpulkan harta untuk sedekah, ternyata dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Tidak dia salurkan, tapi untuk apa? Dirinya sendiri. Walam yu'tihil masakin, dia tidak membagikan sedekah tersebut kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabi wa warik. Sampai akhirnya dia kumpulkan 7 gentong isinya emas dan perak. Ini pendeta. Makan uang apa? Sedekah. Ya, dan sebagaimana Allah sebutkan, ya, al-walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan di antara mereka ada para pendeta yang mereka mengumpulkan, ya, harta-harta emas dan perak, ya, dan mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak dari pendeta, daripada pastor-pastor, mereka makan harta manusia dengan kebatilan. Di antaranya pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Fa abghadtuhu budghan shadidan lima ra'aituhu yasna. Kata Salman, aku sungguh benci kepada orang ini dengan kebencian yang amat sangat karena aku lihat perbuatannya. Tsumma mata, kemudian pendeta ini pun tewas. Mati maksudnya. Fajtama'at ilaihi nasara liyadfinuhu, maka murid-murid pendeta ini, pengikut-pengikutnya datang berkumpul untuk menguburkan pendeta ini. Mereka sangat sayang pada pendeta ini. Setiap pendeta suruh bersedekah, mereka bersedekah. Setiap pendeta memotivasi mereka untuk mengeluarkan harta, mereka keluarkan harta. Oleh karenanya ketika pendeta ini meninggal dunia, maka orang-orang pada berkumpul untuk menguburkannya. Maka tatkala mereka berkumpul, maka Salman Al-Farisi membongkar rahasia tentang ini. Apa kata Salman Al-Farisi? Silakan. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, maka dia pun kabarkan tentang hakikat pendeta ini kepada masyarakat. Maka beliau berkata, "Inna hadza kana rajula su'in ya'murukum bi sadaqah wa yuraghibukum fiha. Fa idza ji'tumuhu biha iktanaza li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an." Wahai masyarakat sekalian, ini sungguhnya pendeta ini adalah orang yang buruk. Dia menyuruh kalian untuk mengumpulkan harta sedekah. Tapi kalau kalian sudah mengumpulkan harta, maka dia simpan untuk dirinya sendiri. Maka mereka bertanya, "Wa ma ilmuka bidzalik? Wa ma ilmuka bidzalik?" Dari mana kau tahu pendeta itu seperti ini? Kata Salman, "Ana adullukum ala kanzihi." Aku akan tunjukkan kepada kalian di mana dia simpan harta tersebut. Kata mereka, "Dullana alaihi." Tunjukkanlah kepada kami. Akhirnya Salman pun menunjukkan tempat di mana sang pendeta menyimpan harta. Fastakhraju minhu sab'a khilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan. Maka dikeluarkan 7 gentong penuh isinya emas dan perak. Falamma ra'auha, tatkala masyarakat tahu pendeta ini ternyata kurang ajar, ya. Qalu wallahi la nadfinuhu abadan. Mereka makan, demi Allah kami tidak akan kubur sang pendeta. Fasalabuhu, maka mereka pun salib sang pendeta. Tsumma rajamuhu bil hijar, mereka lempar pendeta tersebut dengan batu. Tsumma ja'uni bi rajulin akhar. Kemudian mereka datangkan pendeta yang lain yang baik. Perhatikan di sini, ini ujian berat bagi Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tertarik dengan agama Nasara. Kemudian dia bertanya, siapa orang paling alim? Ada orang mereka tunjuk, ini orang paling alim. Masyarakat semua puji dia. Ternyata hakikatnya dia buruk orang ini. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian masyarakat. Jadi seorang dipuji oleh banyak orang, ternyata dia batinnya buruk. Lihat pendeta ini, setiap dia ngomong, orang dengar. Setiap dia suruh sedekah, orang datang. Tapi ternyata dia kurang ajar. Dia nyimpan apa? Harta tersebut. Dan Salman diuji. Ternyata kalau bahasa kita, ustadz yang pertama dia temui ternyata buruk. Coba kalau bayangkan antum mau hijrah ketemu ustadz kayak saya enggak mau masuk Islam, enggak jadi. Ustadznya kurang ajar kayak begini. Ternyata suka ngumpulin harta, bohongin masyarakat. Salman dia kaget pertama ketemu pendeta, ya. Ternyata pendeta modelnya demikian. Tetapi apakah dia putus asa? Jawabannya tidak. Dia bersabar. Tsumma ja'u bi rajulin akhar. Akhirnya mereka ganti dengan pendeta yang baru. Faja'aluhu bi makanihi. Akhirnya pendeta baru ini menggantikan posisi pendeta yang lama.
Kata Salman, "Ma ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara annahu afdalu minhu." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang bukan Islam, yang tidak pernah salat 5 waktu, yang lebih afdal daripada orang ini. Artinya Salman mengatakan, ini orang paling top, selain orang muslim yang paling top yang pernah saya lihat, ini orang. Pendeta ini sangat baik. Azhada fid dunya, dia sangat zuhud terhadap dunia. Wala arghaba fil akhirah, sangat semangat tentang hari akhirat. Wala ad'aba lailan wa naharan minhu, orang yang paling giat ibadah siang dan malam. Fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qablihi. Maka aku pun sangat cinta kepadanya. Aku tidak pernah mencintai seorang seperti cintaku kepada orang ini. Maka aku pun tinggal bersama dia beberapa lama. Akhirnya pendeta ini pun akan meninggal dunia. Maka aku berkata, "Wahai fulan, sungguh aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan cinta yang aku tidak pernah mencintai seperti ini sebelumnya. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah." Kau lihatlah sekarang kau akan meninggal dunia. Fa ila man tubi wa ma ta'muruni. Kepada siapakah aku harus belajar lagi? Kepada siapa kau perintahkan aku untuk pergi belajar kepadanya? Maka pendeta ini berkata tatkala hendak meninggal dunia, "Wahai putraku, wallahi ma alamu ahadan al-yaum ala ma kuntu alaihi." Demi Allah aku tidak tahu seorang pun yang berada di atas apa yang aku jalani sekarang ini. Laqad halakan nas, orang-orang semua sudah binasa. Wa baddalu wa taraku, dan mereka sudah merubah-rubah dan mereka sudah meninggalkan aktsar ma kanu alaihi. Kebanyakan ajaran-ajaran yang benar sudah ditinggalkan. Ya, dan itu sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tatkala Nabi akan diutus, kata Nabi SAW, "Inna Allaha maqata ahlal ardi arabuhum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Sungguhnya Allah sedang murka kepada penghuni bumi tatkala itu, baik yang Arab maupun selain Arab, kecuali baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir sisa dari ahlul kitab yang masih di atas tauhid. Menunjukkan waktu Nabi mau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada tersisa orang-orang di atas kebenaran. Namun hanya sedikit dari ahlul kitab. Oleh karenanya pendeta ini waktu ditanya oleh Salman, "Siapa yang saya harus tempat belajar setelah kau meninggal?" Maka dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mengetahui lagi ada orang yang berada seperti yang aku jalani sekarang. Sungguh manusia telah merubah ajaran. Mereka telah meninggalkan kebanyakan ajaran yang benar." Kemudian kata dia, "Illa rajulan bil Mausil," kecuali ada seorang alim tinggal di Mausil. Mausil di mana? Di Irak. Jauh loh dari mana? Syam menuju ke Irak. Wa huwa fulan, namanya si fulan. Fa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Dia masih berada di atas apa yang aku jalani. Maka temuilah dia. Kata Salman, tatkala dia meninggal dunia, lalu dikuburkan, aku pun berangkat menuju temannya tersebut yang tinggal di Mausil. Sampai akhirnya aku tiba di Irak. Bayangkan ribuan kilo Salman berjalan. Sampai di Irak, ketemulah dengan orang ini. Salman bertanya, "Wahai fulan, inna fulanan awsani inda mauti an alhaq bika." Sungguhnya si fulan di Syam telah mewasiatkan kepadaku untuk menemuimu tatkala dia hendak meninggal dunia. Dan dia kabarkan bahwasanya engkau sama dengan dia. Faqala li aqim indi. Kata orang tersebut yang di Mausil di Irak, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu indahu, maka aku pun tinggal bersamanya. Fa wajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibi. Aku dapati dia orang yang sangat baik, persis seperti guruku yang ada di negeri Syam. Falam yalbath an mata, namun tidak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Kayaknya Salman yang ditemui Salman semuanya tua-tua. Sudah tua meninggal dunia. Sekarang yang tua lagi sudah meninggal dunia lagi. Tatkala hendak meninggal dunia, falamma hadratul wafat, tatkala akan sakaratul maut meninggal dunia, aku berkata, "Wahai fulan, sungguhnya si fulan di Syam mewasiatkan aku untuk bertemu denganmu. Dan aku bertemu denganmu. Sekarang engkau akan meninggal dunia. Fa ilaman tusibi, setelah kau meninggal dunia kepada siapakah aku harus belajar? Kepada siapa kau harus pergi? Wa ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Qala ay bunayya. Maka orang ini berkata, "Wahai putraku, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibiyin." Ya. Kata beliau, "Wahai putraku, demi Allah aku tidak mengetahui ada seorang pun yang berada di atas agama kami ini kecuali ada satu orang tinggal dia di Nasibiyin, yaitu daerah antara Irak dengan Syam." Kembali lagi, antara Irak dengan apa? Dengan Syam. "Wa huwa fulan falhaq bihi." Namanya si fulan, temuilah dia. Kata Salman, tatkala orang ini yang di Mausil meninggal dunia, wa ghayyib, kemudian dia
kuburkan. Maka aku pun pergi menuju orang yang tinggal di Nasibiyin tersebut. Faji'tuhu fa akhbartuhu. Maka aku pun mendatangi orang tersebut. Lalu aku kabarkan tentang kisahku dan bagaimana guruku menyuruhku untuk datang kepadanya. Maka dia berkata, fa aqim indi. Ya sudah, kalau begitu tinggallah bersamaku. Fa aqamtu indahu, aku pun tinggal bersama orang ini. Fa wajadtu ala amri sahibaihi, dan aku dapati dia sama dengan dua orang sebelumnya. Ini tiga orang semua baik. Sama dengan dua orang sebelumnya. Fa aqamtu ma'a khairi rajulin, aku ternyata tinggal bersama orang yang sangat baik. Fa wallahi ma labitha nazala bihil maut. Namun tidak lama kemudian dia pun mau meninggal dunia. Falamma hudir, tatkala dia sakaratul maut, aku berkata kepadanya, ya fulan, inna fulanan kana awsi bi ila fulan, thumma awsa bi fulan ilaika. Wahai fulan, sungguhnya si fulan guruku yang pertama wasiatkan kepada aku untuk guru yang kedua. Guru yang kedua wasiat kepada aku untuk pergi kepada guru berikutnya. Ya, ini yang keberapa? Yang ketiga, yaitu kepada engkau. Fa ilaman tusibi wa ma ta'muruni, kalau kau meninggal dunia, kepada siapa kau harus belajar lagi? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala ay bunayya, dia berkata, wallahi ma ta'lamu ma na'lamu ahadan baqiya ala amrika amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Kata dia, wahai putraku, aku tidak tahu lagi ada seorang pun yang berada di atas jalan kami, di atas muka bumi ini, untuk aku perintahkan kau mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuriyah. Amuriyah ini di Turki. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaih. Sungguhnya dia berada di atas apa yang kami jalani. Fa in ahbabta fa'ti. Kalau kau suka pergi, karena Turki jauh sekali. Turki termasuk Eropa. Kalau di Indonesia saja berapa jam? Mungkin belasan jam untuk sampai ke Turki. Berapa jam yang ke Turki? Berapa jam? Jauh ya. Saudi 9 jam, Turki masih lagi tambah berapa? Berapa jam? Jauh. Maka jadi mengatakan, kalau kau suka pergilah menuju dia, karena saking jauhnya. Qala fa innahu ala amrina, sungguhnya dia itu berada di atas perkara kami, seperti kami persis. Kata Salman, tatkala orang yang ketiga ini meninggal dunia, kemudian dia pun dikuburkan, lahiktu bi sahibi Amuriyah, maka aku pun pergi ke Amuriyah, ke Turki untuk bertemu dengan orang tersebut. Aku pun bertemu dengan orang tadi. Wa akhbartu khabari, lalu aku ceritakan tentang kisahku kepadanya. Akhirnya orang ini berkata, aqim indi, tinggallah bersamaku. Ini orang keberapa? Orang keempat. Fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim. Ternyata aku dapati dia sama seperti guru-guruku sebelumnya. Ini orang keberapa ini? Guru yang keberapa? Guru pertama kurang ajar ya di negeri Syam. Guru kedua benar. Setelah dari Syam di mana? Mosul. Setelah di Mosul kemudian di Sinin, kemudian di Amuriyah. Yang kelima ya, guru yang kelima. Tapi yang satu kurang ajar yang pertama. Qala Salman, aku pun berkata, waqtasabtu hatta kana li baqaratun wa gunaimatun. Aku pun kerja, tinggal sama dia, aku sambil kerja. Ya mungkin di situ subur, maka aku pun memiliki sapi dan beberapa ekor sapi dan aku memiliki kambing. Tsumma nazala bi amrullah, akhirnya dia pun meninggal dunia. Tatkala dia akan meninggal dunia, aku berkata, wahai fulan, sungguhnya aku dulu bersama si fulan, guru kedua. Kemudian dia wasiatkan aku kepada guru ketiga. Kemudian yang ketiga wasiatkan aku kepada guru keempat. Yang keempat wasiatkan aku kepada engkau, guru yang kelima. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kalau kau meninggal dunia, saya harus pergi ke mana? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka dia berkata, yang di Turki ini, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alai ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu. Demi Allah, sekarang tidak ada lagi orang yang aku tahu sama seperti kami yang bisa aku perintahkan engkau untuk mendatanginya. Walakinnahu, akan tapi sudah tidak ada lagi. Habis semua pendeta, selesai. Semua orang alim Nasara yang masih bertauhid semuanya selesai. Yang sisanya semua di atas kesyirikan. Karena mereka cuma sedikit. Sebenarnya dalam hadis Nabi, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali yang segelintir orang yang masih di atas tauhid. Sudah tidak ada lagi, kata beliau. Walakinnahu qad adhallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab. Tetapi sudah tiba saatnya akan muncul diutusnya seorang nabi yang dia diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Dia akan keluar muncul di negeri Arab. Muhajiran ila ardin
baina harrataini bainahuma nakhlun bihi alamatun la takhfa. Dan Nabi ini diutus di negeri Arab, kemudian dia akan berhijrah ke suatu daerah yang di situ terdiri atas harratain, yaitu dua tempat yang penuh dengan batu hitam yang cadas, dan di antara dua kumpulan batu tersebut banyak korma, yaitu kota Madinah maksudnya. Kota Madinah demikian sifatnya, ya. Bainal harratain, harra syarqiyah, harra gharbiyah, kemudian di tengahnya subur, yaitu banyak korma. Dia akan berhijrah ke kota tersebut. Bi alamatun la takhfa, dan dia punya ciri-ciri yang tidak samar, ciri-cirinya jelas Nabi tersebut. Yang pertama, ya'kulul hadiyah, dia makan hadiah. Wala ya'kulu sadaqah, tapi dia tidak mau makan sedekah. Baina katifai khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ada cap kenabian. Itu semacam tai lalat besar, tuh daging yang tumbuh dan ada rambutnya di daging tersebut. Itulah cap kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kau mampu untuk pergi ke negeri tersebut, lakukanlah. Salman hafal Nabi punya 3 ciri. Akhirnya orang ini pun meninggal dunia. Kemudian dikuburkan di Amuriyah, meninggal di Amuriyah di Turki. Kemudian setelah itu aku pun tinggal di Amuriyah beberapa lama. Famakastu bi Amuriyah masya Allah an amkuth. Aku pun tinggal di situ dulu, tidak langsung pergi. Thumma marabi nafarun min Kalbin tijaran. Kemudian ada sekelompok orang Arab dari kabilah Kalb, para pedagang lewat. Kemudian kesempatan, mereka orang Arab, datang dari Jazirah Arab. Sementara Salman di Turki. Mereka pedagang sampai ke Turki. Maka Salman berkata kepada mereka, "Tahmiluni ila ardil Arab wa utikum baqarati hadhi wa gunaimati hadhihi." Maukah kalian membawa aku pergi menuju ke negeri Arab? Saya akan bayar upahnya dengan sapi-sapiku ini dan juga kambingku ini sebagai upah untuk biaya membawaku menuju ke negeri Arab. Akhirnya mereka setuju. Aku pun berikan kepada mereka hartaku seluruhnya, yaitu sapi-sapi dan kambing. Wa hamaluni. Akhirnya mereka bawa aku. Hatta idza qadimu bi Wadil Qura, sampai akhirnya aku tiba di suatu tempat namanya Wadil Qura. Wadil Qura itu antara Madinah dan Syam. Jadi kan kota Mekah, sebelah utaranya Madinah. Sebelah utara Madinah lagi negeri Syam. Jadi kalau kita pergi dari Madinah menuju utara, kita pergi dari Madinah kemudian menuju ke Khaybar, setelah Khaybar ke Al-Ula, tempatnya kaum Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian kita menuju Tabuk. Setelah di Tabuk kemudian kita menuju ke daerah Syam, yaitu Yordan, Palestina, Suria dan yang lainnya. Nah, Wadil Qura itu terletak antara negeri Syam dan kota Madinah di tengah-tengah. Jadi orang-orang sudah datang dari Turki menuju ke negeri Arab. Ketika aku sampai di Wadil Qura, zalamuni, ternyata mereka menzalimiku. Wa ba'uni min rajulin min Yahud abdan, akhirnya mereka jual aku dijadikan budak. Ini budak kami. Ditangkap, dijual kepada orang-orang Yahudi, seorang Yahudi. Akhirnya aku pun jadi budak, fakuntu indahu, aku pun jadi budak di seorang Yahudi. Wa ra'aitu nakhla. Tiba aku kerja di Yahudi tersebut, aku lihat ada korma. Ingat tentang pesan orang soleh yang di Amuriyah tadi. Bahwasanya Nabi tersebut akan berhijrah ke suatu tempat yang ada kormanya. Wa rajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Aku berharap inilah kota yang diceritakan oleh kawanku tersebut, guruku tersebut. Walam yahiqqa li fi nafsi. Akan tapi aku tidak bisa memastikan. Fa bainama ana indahu, tatkala aku sedang bekerja di orang Yahudi tersebut, ya. Qadima alaihi ibnu ammin lahu minal Madinah. Rupanya bukan di Madinah orang ini, mungkin bosnya Salman, majikannya Salman mungkin di Khaybar, karena komunitas Yahudi selain di Madinah mereka tinggal di Khaybar. Maka tatkala aku sedang bekerja di majikanku, tiba-tiba datang sepupunya dari kota Madinah, dari Bani Quraidah. Dari Bani Quraidah, fabta'ani minhu. Maka dia pun jual aku kepada sepupunya. Dijual Salman. Ya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya jangan sampai dikatakan Islam adalah agama yang mengakui perbudakan. Kita katakan tidak. Islam datang setelah agama-agama yang lain. Perbudakan berada dalam seluruh agama. Dalam agama manapun ada perbudakan. Termasuk Yahudi ada perbudakan. Nasrani juga ada perbudakan. Justru Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Buktinya banyak begitu amalan yang Nabi anjurkan untuk membebaskan budak. Kalau orang melanggar, kafarahnya apa? Membebaskan budak. Menjimai istri di siang hari bulan Ramadan, bebaskan budak. Dan banyak amalan-amalan kalau ingin bayar kafarah dengan bebaskan budak. Belum lagi Nabi SAW menganjurkan untuk memerdekakan budak, pahalanya besar.
Jadi Islam mendapati suatu kaum yang ada perbudakan dan Islam menghadapinya dengan menganjurkan agar menghilangkan apa? Perbudakan. Jadi jangan dikatakan Islam saja yang bilang perbudakan. Tidak, agama-agama sebelumnya juga menyebutkan tentang perbudakan. Taib. Akhirnya Salman dijual kepada seorang Yahudi di Madinah. Kalau azan Fahtamali inal Madinah, maka majikanku yang kedua ini Yahudi membawa aku kota Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu fa araftuha bi sifati sahibi. Aku lihat kota Madinah waktu aku datang, inilah yang disebut oleh guruku. Ada harratain, ada dua batu cadas dan di tengah-tengahnya banyak korma. Fa aqamtu biha. Lalu aku pun tinggal di kota Madinah. Wa ba'atsallahu rasulahu, dan Nabi sudah diutus di kota Mekah. Subhanallah, ceritanya panjang. Jadi Salman lama jadi budak ya. Nabi sudah diutus di kota Mekah. Kemudian fa aqama bi Makkah, dan Nabi tetap tinggal di kota Mekah. Ma aqama la asma'u lahu bi dzikrin ma ana fihi min syughli rik. Aku tidak pernah mendengar berita-berita tentang Nabi. Kenapa? Sama sekali aku enggak pernah dengar. Nabi diutus, Salman pun enggak tahu. Ya, tapi Nabi sudah diutus. Salman cerita di kemudian hari. Nabi sudah diutus, ada kabar-kabar dakwah, tapi Salman tidak pernah dengar sama sekali. Kenapa? Karena Salman sibuk jadi budak. Bukan sibuk Facebookan ya, bukan. Salman sibuk jadi apa? Budak. Pekerjaannya banyak sehingga dia tidak mendengar berita tentang adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Kemudian Nabi berhijrah 13 tahun kemudian berhijrah ke kota Madinah. Salman masih jadi budak. Wallahi, dan Salman tidak tahu. Sampai suatu hari kata Salman, "Fa wallahi inni la fi ra'si adqin li sayyidi a'malu fihi ba'dal amal." Suatu hari aku sedang naik di atas pohon korma, sedang mengerjakan sesuatu di pohon korma. Wa sayyidi jalis, sementara majikanku duduk di bawah. Azan dulu baru. Baik, kita break dulu, azan salat baru kita lanjut. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kisah perjalanan hidayah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kemudian Nabi SAW pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pohon korma majikanku. Aku sedang mengerjakan sebagian kerjaan. Wa sayyidi jalis, sementara majikanku sedang duduk di bawah. Idza akbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaihi. Tiba-tiba datang sepupunya menemui majikanku, kemudian dia berdiri di hadapan majikanku. Kemudian dia berkata, "Fulan, qatalahullah Bani Qailah." Dia mengatakan, "Hai fulan, semoga membinasakan Bani Qailah." Maksudnya kaum Ansar. Bani Qailah kaum Ansar karena suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj kembali kepada nenek yang sama namanya Qailah. Sehingga mereka disebut dengan Banu Qailah. Celaka mereka Banu Qailah, celaka mereka kaum Ansar, suku Aus dan Khazraj. Wallahi innahumul an la mujtami'una bi Quba. Mereka sekarang sedang berkumpul di Quba. Ala rajulin qadima min Makkah al-yauma. Mereka sedang menanti seorang datang dari Mekah menuju kota Madinah. Yaz'umuna annahu nabi. Mereka menyangka orang tersebut adalah apa? Nabi. Qala Salman. Salman lagi di atas pohon. Dengar obrolan dua orang Yahudi ini. Falamma sami'tuha akhadhatni al-urwa. Ya. Tatkala aku mendengar pembicaraan tersebut, aku pun gemetar. Hatta dhanantu sa'asqutu ala sayyidi. Sampai aku menyangka aku akan jatuh menimpa majikanku yang duduk di bawah. Saking gemetarnya bakalan jatuh aku. Wa nazaltu anin nakhlah. Karena ini yang impian selama ini yang ditunggu-tunggu Salman, bertemu dengan orang ini. Ya, bertahun-tahun dia bekerja menjadi budak, sabar untuk menanti kedatangan orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun turun dari pohon korma. Fa ja'altu aqulu li ibni ammihi dzalika. Aku pun ngomong sama sepupu majikanku. Madza taqul? Tadi kamu ngomong apa? Ngomong apa tadi? Madza taqul? Apa yang kau omongkan? Fa ghadiba sayyidi, kata Salman, majikan pun marah. Majikanku marah. Falakamani lakmatan syadida. Kemudian tampar aku, dia pukul aku dengan pukulan yang keras. Kemudian dia berkata, "Malaka wali hadha?" Apa urusanmu dengan dia?
Aqbil ala amalik, sana kembali kerja. Disuruh kerja Salman. Qultu la syai', enggak ada masalah. Inna ma aratu an astathbithahu amma qala. Aku hanya ingin ngecek tadi dia ngomong apa aja. Qala Salman, wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu. Dan aku punya beberapa, yaitu sesuatu yang aku kumpulkan. Falamma amsaytu akhadhtuhu thumma dhahabtu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Akhirnya Salman bawa sesuatu dia kumpulkan, dia pergi di sore hari setelah kerja selesai, dia pergi ke Quba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi, aku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi, innahu qad balagani annaka rajulun saleh. Saya dengar sampai berita kepadaku engkau adalah seorang laki yang saleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dzu hajah. Dan kau membawa teman-temanmu, sahabatmu yang asing di kota Madinah dan mereka punya keperluan. Wa hadza syai'un kana indi li sadaqah. Dan ini makanan saya kumpulkan untuk saya berikan kepada kalian sebagai sedekah. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum, dan aku lihat kalian adalah orang yang paling utama untuk makan sedekah ini. Qala faqarrabtuhu ilaihi, maka aku pun mendekatkan sedekah tersebut kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kulu, nanti aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah. Wa amsaka yadahu falam ya'kul, maka Nabi sendiri tidak makan. Karena ini sedekah, Nabi tidak makan tapi sahabatnya disuruh makan. Qala Salman, faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Ini tanda yang pertama. Tanda dari berapa? 3. Tidak makan sedekah, makan hadiah. Kemudian di belakangnya ada tanda kenabian. Yang pertama, Nabi tidak makan sedekah. Ini tanda yang pertama. Tsumman saraftu anhu, kemudian aku pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajama'tu syai'an, aku mulai kumpulkan lagi makanan. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Nabi sudah pergi meninggalkan Kuba menuju kota Madinah. Karena Nabi pertama hijrah, mampir di Kuba, mendirikan Masjid Kuba. Setelah itu baru Nabi pergi ke kota Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Setelah beberapa lama, summa ji'tuhu bihi, kemudian aku datang membawa makanan lagi. Faqultu inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah. Aku lihat engkau tidak makan sedekah. Wa hadhi hadiyatun akramtuka biha. Ini hadiah bukan sedekah. Aku ingin muliakan engkau dengan hadiah ini. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Waktu dibilang ini sedekah hadiah, Nabi makan. Nabi makan. Wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Maka Nabi suruh para sahabat untuk makan bersama Nabi. Nabi makan dengan para sahabat. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa hadiah buat Nabi, Nabi kasih juga kepada para sahabat. Faqultu fi nafsi hatani ithnatani, sudah 2 tanda. Ini orang makan apa? Hadiah. Kemudian waktu yang ketiga, summa ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa bi Baqi'il Gharqad. Aku datang ketiga kalinya menemui Nabi dan Salman masih jadi budak. Dan Nabi sedang berada di Baqi'il Gharqad. Disebut Baqi'il Gharqad karena dulu di situ banyak pohon gharqad, sekarang sudah enggak ada. Disebut dengan Baqi'il Gharqad. Qala wa qad tabi'a janazatan min ashabi alaihi syamlatani lahu. Nabi sedang mengantar jenazah untuk dikuburkan di kuburan Baqi'. Nabi pakai syamlah, semacam kain dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun fi ashabi, Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan assalamualaikum. Tsumma stadartu anzuru ila dhahrihi, maka aku pun muter ke belakang pengin cek tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga apa? Ada semacam tai lalat besar, ada rambutnya, itu tanda kenabian. Sementara Nabi pakai selendang tutup tandanya tersebut. Bagaimana cara ngelihatnya? Aku pun putar ke belakang, aku ingin melihat tanda tersebut. Hal ara al-khatam alladhi wasafa li sahibi? Apakah ada tanda kenabian yang diceritakan oleh kawanku di Amuriyah? Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu, tatkala Nabi lihat aku muter ke belakang, Nabi tahu ini pengin cek sesuatu. Arafa anni astathbitu fi syai'in. Nabi tahu aku sedang ngecek sesuatu, wusifali yang sedang aku diberitahu oleh kawanku. Qala fa'alqa rida'ahu an dhahrihi. Maka Nabi sengaja lemparkan ridaknya, dilepaslah ridaknya. Biar Salman bisa melihat apa? Tanda di pundaknya tersebut. Kata para ulama, ini dalil kalau ada orang penasaran sama ente kasih tahu. Jangan nanti ente kasih tahu biar dia enggak mati penasaran. Karena kadang orang bahagia lihat orang penasaran. Ya akhi, jangan ya akhi. Orang penasaran tuh menderita. Maka lihat Rasulullah SAW ingin masukkan kebahagiaan kepada Salman. Dia ingin mengecek sesuatu, dia kasih tahu aja.
Ya, selama itu bermanfaat, kenapa tidak kita kasih tahu? Ya. Maka Salman pun Rasulullah SAW pun membuka ridanya, fa nadhartu ilal khatam fa araftuhu, aku pun lihat tanda kenabian dan aku tahu itulah tanda kenabian. Fan kababtu alaihi uqabbiluhu, aku pun balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abki, dan aku pun menangis. Ini perjalanan berapa tahun ya akhi? Dengan perjalanan yang berat, ribuan kilo dia tempuh, jadi budak bertahun-tahun untuk menemukan kesempatan ini, ternyata dia dapatkan. Maka Salman pun menangis. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, tahawwal, ya. Bergeraklah ke sini. Fatahawaltu faqasastu alaihi hadithi, laku aku pun ceritakan kisahku. Ya Rasulullah, aku begini. Subhanallah, Rasulullah sallam sabar mendengarkan. Ya, terus sabar. Ustaz, saya baru masuk Islam, Ustaz, saya udahlah ya, cerita sama si fulan sudah. Ya enggak, kita dengarin aja, dia lagi bahagia menceritakan apa? Kisahnya. Nabi SAW mendengarkan kisahnya. Dia lagi curhat, dia sedang menceritakan kebahagiaannya. Maka Nabi mendengarkan kisahnya. Fa'ajaba Rasulullah SAW an yasma'a dzalika ashabuhu. Maka Nabi senang agar para sahabat mendengarkan kisah ini. Makanya Salman pun disuruh oleh Nabi untuk cerita kisah ini kepada para sahabat. Karena kisah ini tentang masa lalu, tentang Nabi Salman pernah jadi majusi, pernah jadi penjaga Tuhan, penjaga api, kemudian jadi belajar beberapa di pendeta orang-orang Nasara sampai sama orang Yahudi dan seterusnya saya masuk Islam, maka diceritakanlah kepada para sahabat. Kemudian thumma syaghala Salmanu riq hatta fatahu ma Rasulullah sallallahu Badrun wa Uhud. Akhirnya Salman pun kembali jadi kerja sebagai tugasnya sebagai budak. Lihat bagaimana Islam begitu indah. Nabi tidak mengatakan, kau sekarang apa budak? Ya udah kabur aja. Kabur dari Yahudi itu, ya kurang ajar, kabur aja. Enggak. Nabi suruh dia jadi budak. Ente jadi budak, meskipun dia dizalimi jadi budak. Tapi dia sekarang statusnya pekerja, Yahudi tersebut beli Salman dari orang lain. Maka Salman tetap bekerja jadi budak. Nabi biarkan Yahudi tersebut ya menjadi majikan Salman. Sehingga terjadi perang Badar. Salman tidak bisa ikut perang Badar. Kenapa? Dia budak. Punya tugas kerja sama majikannya. Pada tahun 2 Hijriah. Kemudian berlanjut tahun 3 Hijriah. Terjadi perang Uhud. Salman juga tidak ikut perang Uhud. Perang pertama yang Salman ikuti adalah perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Dialah ada yang datang dalam sebagian riwayat yang kasih ide untuk membuat parit. Dalam riwayat, meskipun riwayatnya lemah tapi disebutkan oleh para ahli sirah, Salman mengatakan kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami di Persia, kalau kami dikepung kami bikin parit supaya musuh tidak bisa sampai kepada kami. Dan ide itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi buat khandaq ya berkilo-kilo untuk menghalangi musuh masuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Salman, "Tsumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katib ya Salman." Wahai Salman, lakukanlah mukatabah. Mukatabah itu apa? Mukatabah itu budak bilang sama majikannya, bos, saya mau beli diri saya, mau tebus, kau jual berapa? Yang beli bukan orang lain, saya beli sendiri. Berapa? Nanti dia bayar, cicil. Sampai kalau dia lunas, merdeka. Maka itu namanya budak mukatabah, mukatib. Maka Nabi mengatakan, ya Salman katib, wahai Salman mukatabah. Tanya sama bosmu, kau dijual berapa? Beli sendiri. Akhirnya kata Salman, fakatabtu sahibi ala thalathi mi'ati nakhlatin uhyiha lahu bil faqir wa bi arba'ina uqiyah. Maka aku pun membeli diriku, perjanjian kontrak dengan majikanku, saya kalau merdeka harus bayar 300 pohon korma yang aku tanam di tempat dan aku hidupkan 300 korma tersebut. Kemudian ditambah dengan arba'ina uqiyah. Satu uqiyah adalah 40 dirham. 40 kali 40 sama dengan 1.600 apa? Dirham. Jadi mahal. Salman itu dihargai dengan 300 batang korma dengan 1.600 apa? Dirham. Faqala Rasulullah SAW di ashabi, a'inu akhakum. Bantu saudara kalian agar dia bisa merdeka. Mulailah para sahabat bantu untuk memberikan bibit korma. Ar-rajul bi 30 wadiyah. Ada satu orang bawa 30 bibit korma. Waqal ar-rajul bi 20, ada yang bawa 20 bibit korma. Korma kecil. Wa rajulu bi 15, ada sebagian mengumpulkan 15 bibit korma. Wa rajulu bi 10, ada yang bawa 10 bibit korma. Seorang membawakan bibit korma sesuai dengan dia mampu.
sampai terkumpullah 300 bibit korma. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah terkumpulkan untuk bayar Salman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab ya Salman, faqaffir laha." Wahai Salman, pergilah engkau dan galilah 300 lubang untuk tanam korma. Galilah engkau. Kata Nabi, "Fa idza faragta fa'tini akunu ana adha'uha bi yadi." Kalau kau sudah selesai gali 300 lubang, panggil aku yang tanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Salman berkata, aku pun gali lubang 300. Dan dibantu oleh sahabat-sahabat, lumayan 300 banyak. Gali mul besar-besar lubangnya terus. Hatta idza faragtu minha, sampai aku setelah selesai, aku pun datang kepada Nabi, aku kabarkan, ya Rasulullah, sudah selesai. Maka Rasulullah SAW pun keluar berjalan bersamaku sampai menuju lubang-lubang tersebut. Faja'alna nuqarribu lahul wadiyah, kami pun ngangkat bibit korma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW yada'u biyadihi, Rasulullah SAW tanam dengan tangannya. 1, 2, sampai 300, Masya Allah. Walladzi nafsu Salman biyadihi, demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya. Ma matat minha wadiyatun wahidah, tidak satu pun yang mati, semuanya hidup. Berkahnya Rasulullah SAW. Fa'adaitu nakhlah, aku pun bayar tebus diriku dengan apa? Nakhlah. Utang korma sudah selesai. Tinggal utang apa? Dirham, 1.600 dirham. Wa baqi alayyal mal, tinggal utang duit. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydati dajajah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seukuran telur ayam emas. Min ba'dil maghazi, dalam peperangan dapat harta emas seukuran telur ayam. Faqala, maka Nabi bertanya masih tanya tentang Salman. Ma fa'ala al-farisiyul mukatib? Bagaimana kabar si Salman dari Persia itu? Bagaimana? Sudah bebas belum? Qala fadu'itu lahu, aku pun dipanggil. Maka Nabi berkata, khudh hadhihi, ambil ini, telur emas. Fa'addi biha ma 'alaika ya Salman, bayar utangmu. Fa qultu wa aina taqa hadhihi ya Rasulullah mimma 'alayya? Ya Rasulullah, apa cukup segini untuk bayar hutangku? Ini berapa sih ukurannya? 1.600 apa? Dirham, banyak. Dahulu 10 dirham sama dengan 1 dinar. 10 dirham sama 1 dinar dahulu. Kira-kira. Berarti kalau 1.600 dirham kira-kira berapa? 160 dinar. Dan 1 dinar kira-kira kalau dikonversi sekarang 4/4 gram. Kalau 4/4 kali 160 berapa? Kira-kira setengah kilo ya. Kira-kira ya sekitar gitulah, beberapa ons ya. Berapa puluh ons. Kemudian khudha, kata Salman, apa cukup ya Rasulullah? Kata Nabi, ambillah. Fa inna Allah sayu'addi biha anka. Allah akan melunaskan hutang. Qala Salman, fa akhadhuha, aku ambil emas seukuran telur tersebut. Fa wazantu lahum minha walladhi nafsu Salman biyadihi 40 uqiyah. Lalu aku bayar kepada bosku Yahudi, lalu ditimbang persis 40 uqiyah. Persis hutangku lunas. Subhanallah. Fa afaituhum haqqahum, fa awfaituhum haqqahum wa ataktu fa syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq. Maka aku pun bebaskan diriku, aku bayar hutangku, lalu aku ikut serta dalam perang Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yafutni ma'ahu mashhad. Setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang luput dariku. Semuanya aku ikut peperangan tersebut. Itulah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kisah tentang perjalanan hidayah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.